سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا وكذلك للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari majelis ini, melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, bahwa Imam Ibnu Mas'ud pernah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, dulu sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harban khairun laka min itki raqabah min alfi itki raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata baginda Rasul, duduknya engkau di majelis ilmu tidak membawa pulpen, ada yang bawa pulpen? Ya. Walau tak tubuh harapan, nggak bawa buku. Masa mau sholat maghrib bawa buku, kan ngomong. Tidak membawa buku, tapi khairun laka, itu lebih bagus. Min itki min alfi itki raqabah, daripada engkau memerdekakan seorang abid. Itu lebih baik, lebih bagus orang yang tolak ilmu. Abid sekarang sudah ilmu ganjaran sangat besar, Pak. Sangat besar. Makanya di akhir zaman seperti sekarang ini tidak ada kelakuan yang lebih utama daripada tolak ilmu, Pak. Karena sebagaimana nikmatnya tolak ilmu itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain jauh, Pak. Contoh kecil, tolak ilmu yang kayak kita nih, mau selonjoran, mau lari kekendengan mau ngabatalkan karena tolak ini. Jajal sholat nih, sholat gerak sedikit batal sholatnya, Pak. Contoh lain, misalkan sedang lingkungan oleh ini kita taklim ini, ada yang sambil minum bunga Bapak. Bahkan misalkan ada makanan sambil makan, sambil ngerokok, itu mantap
ngarobah karena ganjaran tolong ilmu Pak. Tapi jajan lamun sholat bari ngarokok ini cawuk kesempatan sholatnya. Jangankan ngarokok, makan minum, sisa daripada kita sedang berbicara begini Pak ya, sisa daripada makanan kita bila mana tidak bersih mulut kita, yang waktu wudhunya kurang pati teliti, tidak disusul terlebih dahulu, tidak disiwak. Kalau misalkan ada sisa makanan ketelan anak kita dalam keadaan sholat, itu bisa batal kalau sholat. Nah kalau tolebat ini jangankan seremeh pada sahur pengen mau batal. Nah makanya kata baginda Rasul, tidak ada amalan yang lebih baik daripada tolab ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Mas'ud. Salawat ma'asalam yang makrunan bitakdim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah hadirin rahimahumullah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan orang yang layak dijadikan imam. Pak Ustadz, emang ada orang yang tidak layak? Ada Pak. Awas, imam ada persyaratannya. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum tidak ada persyaratan Pak. Mau yang kecil, mau yang gede, mau yang RT, RW, lurah misalkan, mau yang bodoh, mau yang pintar, nggak ada persyaratan. Kalau imam ada. Secara singkat, kata ilmu fikih, disyaratkan yang menjadi imam itu yaitu orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Ditafsirkan oleh para ulama. Siapa sih orang yang mempunyai ilmu? Orang yang mempunyai ilmu di sini yaitu mendalami ilmu fikih. Bila mana di suatu kampung, di suatu daerah ada ahli ulama dua, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli fikih, yang satu ahli qiraat, ahli qori, ahli Al-Quran. Yang mana yang kita pilih Pak Ustaz? Ahli fikih. Ahsanuhum fiqhan, yang ahli fikih. Wah, di kampung saya mah ini Pak Ustaz, kiainya banyak, ustaznya banyak, ahli fikih semua, ahli qori semua. Mana itu? Ahsanuhum waro'an. Lihat yang lebih apik, yang lebih yang lebih sering, yang lebih utama ibadahnya. Si Jair misalkan berjamaahnya rajin 5 waktu, hari si Umar mah cuman maghrib doang misalkan. Subuh kadang-kadang, isya nggak ada. Nah udah si Jair. Nah, itu ya. Nah itulah. Ada ya. Mau apa? Dipinjam dulu namanya. Soalnya di kitab itu diambil Pak, di Zaidin sama Umar. Itu kalau ngasih Zaid, kalau ngasih Umar, gitu ya. Kalau misalkan kemot, takut ada juga kemot, gitu ya. Nah inilah. Terus misalkan sama-sama waro, dua-duanya ini Ustaz gimana? Carilah pemimpin, carilah imam yang lebih tua umurnya. Nah makanya nanti ke depan kita ceritakan kalau kita memilih imam itu utamakan yang tadi alim, yang lebih tua, yang lebih tua kita pilih. Nah ini Pak Ustadz sama-sama tua, bagaimana? Nah ada yang terakhir apa? Yang katakanlah mohon maaf yang lebih banyak hartanya, lebih sugih, gitu ya. Entah dari harta bendanya, entah dari istrinya. Misalkan tadi ya, mau dipinjam lagi nih, Jahit istrinya misalkan hartanya sedikit, Ari Umar banyak si Umar, gitu ya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahum. Jadi tidak sembarangan memilih imam. Jangan memilih imam itu yang apa? Kalau kata dongeng yang sakadaek namanya. Nggak pernah ada riwayatnya Pak ya. Yang imam nah belek, makmum juga ngikutin si imam. Lempatan Pak, gitu ya. Ini si pelek ini imam pelek nih, yang latahan lagi. Ketiga makmum. Kebetulan sholat di musola sudah kumuh Pak. Kan ada kecoa, ada tikus dan lain sebagainya. Ini ke dalam tengah-tengah sholat si imam lihat tikus latah. Aduh bingung kan batal.
Nah kalau si imam posisi sudah batal, ini si makmum jangan ikut batal, harus ada yang ke depan satu. Awas nih Pak, hukum ini seperti itu. Nah misalkan ini si imam sudah tidak sanggup membatalkan sholatnya, kasih isyarat ke belakang, yang makmum ke depan. Makanya barisan yang paling depan itu dianjurkan yang rada bisa ngimbangi karena ilmu si imam. Kenapa? Misalkan si imam lupa susuratan surat sabihis misalkan ya, di poe Jumat kan harus sabihis, nggak lupa tadi ingetin soalnya sama si makmum. Itu tujuannya Pak, jangan ini mah sanukri si sanukri kan itu mancat-mancat. Iya si makmum tak apa deh sanukri kebetulan si yang makmum namanya sanukri lagi pulang duluan. Nah yang emang ngomong kesehatan di absen nih gitu ya. Nah ini kembali nih si plek sudah batal, akhirnya yang tiga itu sisa iman. Itu si imannya udah batal, nah batal berdua tuh. Yang sebelahnya juga ngomong lagi batal sholatnya, dua tuh yang batal. Yang terakhir hanya selamat nih Pak, karena plek nggak tahu ilmunya, untung gua nggak ngomong, akhirnya batal semua. Nah ini yang diikuti oleh sebab, makanya imam ada persyaratannya berbeda dengan si makmum gitu ya. Nah inilah bab ini menjelaskan tentang sholat berjamaah, bahwa keutamaan sholat berjamaah dikatakan oleh baginda Rasul, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri. Berapa derajat? Bisa ba'in wa ishrina darajat, 27 derajat. Makanya suka disalawatin tuh sama anak-anak ya, 27 derajat. Mari kita sholat maghrib berjamaah, gitu kan ya. Itu yang ngajaknya Pak. Itu tidak bohong, hadis dari Kanjeng Rasul. 27 derajat daripada sholat di rumah sendiri Pak. Nah makanya yang dakwah ini jangan tidak cukup dengan ustadz, dengan para kiai, itu semua kita harus dakwah Pak. Itu ya, yang istri pun bisa berdakwah kepada suaminya. Misalkan kan kok sholat di rumah malas gua, misalkan kasih mukena Pak, nih sholat di rumah Pak, kasih mukena. Kalau mau dikasih peci, dikasih sarung, sholatnya di musola. Karena 27 derajat Pak, luar biasa gitu ya. Nah inilah, jadi persyaratan sholat berjamaah di sini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, lirrijali fil faraidi ghairil jum'ah sunnatun muakkadun. Berjamaah, sholat berjamaah itu wajib hukumnya fil faraidi, di dalam sholat fardu untuk laki-laki. Apa hukumnya? Selain daripada Jumat, sunnatun muakkadun, sunnah muakkad seperti siwak, sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan. Jadi kita melaksanakannya itu kali lipatkan gandanya gitu ya. Dan lagi al-jamaatu rahmat untuk orang yang berjamaah. Kenapa? Misalkan kita sholat sendiri Pak, kita ngergap diri sendiri, kita sudah benar tidak ini sholatnya. Kalau misalkan berjamaah, misalkan ini kan lagi berjamaah, kita kebawa oleh imam, si imam sah sholatnya, kita pun ikut sah sholatnya, berjamaah sholatnya, karena mengikuti anut si imam gitu ya. Nah makanya dari sekarang kita yuk gemarlah to'on musola berjamaah 5 waktu. Saya mah belum sanggup Ustaz 5 waktu, 4 waktu masih belum sanggup, katanya saya 4 waktu, 3 waktu belum sanggup, misalkan 3 waktu juga 2, belum sanggup 1, belum sanggup, usahakan ulah untuk bayi tengah kamu sholat gitu ya, to'on baik kamu sholat. Kenapa? Ya ini nanti di akhir mahsyar ini jadi kendaraan Pak, jadi pesawat. Untuk siapa? Untuk pengisinya. Siapa pilotnya? Imam. Pak, penumpangnya pengisi dan pengisi dan
sekampung yang memiliki musola tersebut. Nah, bagaimana yang tidak sama sekali tidak sholat di musola itu, Ustaz? Masuknya mah, cuma nanti di pintu neraka buru-buru dilepaskan. Nah, inilah sholat berjamaah sunnatun mu'akkadun, sunnah yang sangat dikukuhkan oleh baginda Rasul. Indal musannifi war rafa'i, mungguh imam musannif dan imam rafa'i. Wal asah indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Berbeda dengan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi lebih daripada sunnah muakkad. Apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah, Pak. Yang namanya fardu kifayah jadi bisa gugur seluruh orang yang ada di desa, yang ada di tempat tersebut. Misalkan ada satu musola, ada yang melaksanakan berjamaah, itu bisa gugur semua dosa-dosa yang tidak melakukan berjamaah, gugur oleh orang yang berjamaah meskipun 2 orang, Pak. Gitu ya, itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat mayit, Pak. Misalkan ada yang meninggal, ada yang mensolatkan, nah itu ganjaran bisa gugur seluruh kampung tersebut, gugur oleh orang yang melaksanakan sholat mayit tersebut. Tapi misalkan ada yang meninggal tidak disolatkan sama sekali, itu semua sekampung itu dapat dosa segala. Tukang toge-toge nage, gitu ya. Nah, makanya fardu kifayah ini jangan dilalaikan, gitu ya. Jangan dianggap kecil. Wa yudrikul ma'mumul jamaah ma'al imami fi ghairil jum'ah malam yusallimu taslimatal ula wa illam yaqud ma'ahu. Nah, ini sampai mulai dari mana sih kita dihitung berjamaah dengan si imam? Kata Imam Nawawi dikatakan bila mana si makmum berjamaah dengan imam selain daripada hari Jumat, selain daripada sholat Jumat, sepanjang itu imam belum uluk salam yang pertama, nah itu bisa disebut berjamaah, masbuk namanya. Tapi ada yang mengatakan kalah lebih utamanya daripada orang yang melihat takbir pertamanya imam. Karena orang yang melihat takbir pertamanya imam anut sama hadis yang tadi bisa pakai mu'isrina darajah, 27 derajat. Orang yang kurang daripada itu mungkin 25, 24, 20, bahkan 5 doang, Pak. Di luar baik imam geus turun, geus takbir, geus rakaat pertama, geus tahiyat akhir kalah brojol datang. Nah, itu hanya 5, mungkin kurang daripada 27. Gitu ya. Nah, makanya dan berjalan ke tempat berjamaah ausatuha, pertengahan, gancan tenggula lambat tenggula nih meleh begitu ya, lambat lah, masih lama ini padahal udah mulai, udah kedengar Allahu Akbar kata imam di rumah masih Pak udah takbir, baru juga takbir pertama, Kak udah rakaat kedua, baru juga rakaat kedua, 3 maghrib 3 gitu ya. Nah, ini dapat keutamaan 27 derajat itu si makmum melihat takbiratul ihramnya si imam itu mendapat pahala yang sempurna. Nah, inilah berbeda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu tidak dihitung Jum'ah, Pak. Nah, makanya kemarin seperti kita sudah jelaskan, orang yang lebih utama itu orang yang lebih dulu datang ke masjid. Orang yang paling jelek itu orang yang paling akhir datang ke masjid untuk sholat Jumat. Karena itu di masing-masing pintu terdapat malaikat pencatat, gitu ya, pencatat. Zaid bin Umar, makanya itu Pak. Zaid bin Umar jam 11.35 dicatat, ada catatannya, Pak. Gitu ya. Ada Kemar bin Sarkir 12.00, aku setara kamu. Gitu ya. Nah, inilah sholat Jumat dan sholat berjamaah. Mana lagi wajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal iktimami awil iktida'a bil imami. Wajib
Kepada siapa? Kepada makmum ayyan wiyal iktimami, berniat menggunakan niat makmum kepada si imam. Niatnya jangan niat sendiri. Ada barisan harus dengan niat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada an makmuman lillahi ta'ala, menggunakan makmum. Kalau misalkan tidak, iktimaman, tidak termasuk bermakmum, tidak termasuk berjamaah. Meskipun dalam arti dia ikut barisan, dia ikut gerak-gerak imam, tapi kalau tidak diniatkan dari tadi mulai ucapan niat, itu tidaklah iktimaman. Gitu ya. Nah inilah menganut yang wala yajibu ta'yinuhu bal yakfil iktida'u bil hadirin, dan juga tidak wajib menyebutkan nama siapa imamnya. Tidak wajib bang, misalkan si imam ini namanya Mansur, usolli fardhu isya'i iktidaan bi Mansur, Allahu Akbar, gitu ya. Itu tidak wajib, sah. Tapi awas, orang yang menggunakan takyin itu bila mana dia salah menyebutkan orang, bisa tidak jadi berjamaah. Misalkan berjamaah di depannya pepardi, usolli fardhu isya'i arba'a raka'at iktidaan bil Mansur, beda orang. Nah ini tidak sah Pak. Batalat jama'atuhu, batal berjamaah. Dalam takyin ke imam makmuman lillahi ta'ala, wajib. Berbeda dengan imam terbang kita ceritakan. Gitu ya. Mana lagi? Illa ini tomat ilaihil isyaratun biqauli nawaitul iktida'a bi Zaidin hada. Gitu ya. Itu seperti contoh bila mana saya niat iktida'a bi Zaidin hada, saya niat bermakmum kepada Ki Jayat yang ada di depan saya ini. Allahu Akbar. Meskipun bapaknya Umar, meskipun yang ada di depannya itu Ki Umar, nah itu tidak jadi masalah. Mana? Fatasihu, maka sah sholatnya. Berbeda dengan tadi, dia hanya mengkirakan, gitu ya. Dunal imam, berbeda dengan imam. Kalau imam tidak diwajibkan berniat jadi imam, hanya sunnah. Tetapi dalam tafsiran yang lain, tidak ada salahnya si imam niat menjadi imam supaya bertambah nilai pahala, bertambah nilai pahala. Walaupun dalam hukum fikih menjelaskan seperti ini, walaupun misalkan ada salah seorang, katakanlah dia sudah ketinggalan sholat berjamaah, datang sholat zuhurnya jam 1, gitu ya, dia hanya sendiri, gitu ya. Sudah dia masuk ke sini, ada orang yang baru berwudu. Nah dia yakin dalam hatinya, ini moga-moga nih dia orang ini mau bermakmum kepada saya. Niat di situ jadi imam, nggak jadi masalah. Meskipun misalkan dia orang yang baru wudu tadi tidak bermakmum kepada orang tersebut. Jadi berniat menggunakan imam itu tidak membatalkan sholat, bahkan lebih bagus Pak. Gitu ya. Nah inilah dapat berganjaran pahala berjamaah. Dunal imam fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah. Tidak wajib di dalam sahnya bermakmum kepada si imam selain daripada Jumat. Nah kalau sholat Jumat itu wajib niatnya menjadi imam kalau sholat Jumat, gitu ya. Nah, bahkan yang kemarin Pak itu dalam termasuk rukun, gitu ya. Kalau tidak salah itu rukunnya ada 4. Hukum khutbataini, arkanul khutbataini ada 4, gitu ya. Yang pertama hamdulillahi lahumma, mengucapkan alhamdulillah dalam 2 kalimat khutbah, kan ada 2 khutbah. Yang kedua membaca sholawat lahumma dalam kedua khutbah. Yang ketiga yaitu membaca ayat suci Al-Quran fi ihdahuma di dalam salah satu khutbah.
mau khutbah pertama maupun khutbah kedua itu harus ada ayat suci Al-Qur'annya. Walaupun sedikit ayat suci Al-Qur'annya itu dibacakan. Yang terakhir doa, itu doa termasuk rukun daripada khutbah Jumat, termasuk rukun. Itu dijelaskan oleh para ulama, doa di sini harus umum. Contoh, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, harus umum. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umat mukminin dan seluruh umat Islam, yang laki-laki maupun yang perempuan. Makruh hukumnya mengkhususkan doa ketika khutbah. Misalkan dicontohkan di sini sultan, raja, pejabat lah, doa minta doanya, saya kok coba pas khutbah doakan saya, Allahumma ja'al hadhil sultan aminah, misalkan, itu makruh lah, hanya makruh. Nah juga sama, misalkan kita berdoa, misalkan ingin dihampura seluruh dosa kita kepada mayit, misalkan ya, kita memberi pengumuman kepada jamaah semuanya, minta doanya, ini jenazah di depan kita, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf seluruh dosanya, diampuni seluruh dosanya. Nah itu kata ulama rada tidak pernah, kata Ari Alan, harusnya diampuni dosa-dosanya yang baik, yang kecil maupun yang besar, tidak seluruhnya, gitu ya. Sama seperti orang yang meminta rezeki, tidak disunahkan, tidak dianjurkan menyebutkan nilai rezeki tersebut. Ya Allah Gusti, saya meminta rezeki 1 miliar misalkan, itu tidak dianjurkan. Mintalah rezeki rizqan halal thayyiban, rezeki yang halal, barokah dan bermanfaat, itu udah cukup Pak. Tidak dianjurkan menyebutkan nilainya, gitu ya. Nah, inilah kembali dunal imami fil ghairil jum'ah bal hiya mustahabun fi haqqihi, tetapi niat menjadi imam itu disunahkan di dalam hak si imam. Fa illam yanwi, bila mana ini si imam tidak berniat, fa sholatuhu furoda, maka sholatnya si imam ini dianggap sholat sendiri, tidak berniat sama sekali, gitu ya. Wa yajuzu ayyatamal hurubil abdi, wenang orang yang bermakmum siapa? Yang abid, yang merdeka kepada abid, gitu ya, yang merdeka kepada abid. Dan wal balighu bil murahik, dan yang balik kepada yang masih istilahnya belum balik, amas sobi ghairil mumayyiz, belum mumayyiz, gitu ya. Jadi kita jangan bermakmum. Tadi itu persyaratan jadi imam. Kalau misalkan masih sobiyun ghairil mumayyiz, siapa orang yang mumayyiz? Orang yang mumayyiz itu istilahnya masih makan masih disuapin, cebok masih dicebokin. Nah, bila mana ada orang tua yang masih disuapin, yang masih dicebokin, itu masih mumayyiz Pak, gitu ya. Belum disyaratkan jadi imam, gitu ya. Nah inilah fala yasihul iqtida'a bih, tidak sah mengamumnya kepada si murahik tersebut. Fala tasihu qadratur rajulin bi imra'atin, tidak sah juga mengamuk kepada laki-laki kepada perempuan. Yang naon, gitu ya. Yang jadi imam perempuan, kita sebagai laki-laki makmum, itu tidak sah, ya. Nah, dalam keluarga kita ini, meskipun misalkan istri kita ini jauh, anak pesantren, keluaran tahfidz misalnya, kita sebagai laki-laki wajib menjadi imam, gitu ya, wajib menjadi imam. Nah, wala
wala bakhsya muskilin wala khumsa muskilin bi imra'atin wala qari'in wa huwa may yuhsinul Fatihah. Dan lagi tidak sah mengamung kepada imam yang kurang fasih dalam membaca Fatihah. Makanya mohon maaf kepada yang suwing, yang pintar, pinggir dulu. Nah, untuk orang-orang semacam itu pinggir dulu, bila mana masih ada orang yang sempurna membaca Fatihah. Ada Pak Ustadz orang yang membaca Fatihah tapi muak mana, panjang, dipendekkan, dipanjangkan. Pinggir dulu, pinggir. Nyari yang sempurna. Karena apa? Fatihah ini rukun lah. Menambahkan tasjid di dalam lingkungan yang tidak tasjid, iya acak-acakan sholat apa? Tidak menambahkan tasjid, gitu ya. Dalam lingkungan yang tidak ada tasjidnya, bisa acak-acakan di sholat. Panjang dipendek, pendek dipanjangkan, gitu banyak. Itulah. Nah, makanya imam ini pilih-pilih. Termasuk misalkan jauh qiraat Quran ini saking mulia-mulianya, misalkan nanti ada yang nikra bulan puasa, para pemuda, misalkan ada juga orang tua yang tadarus di malam hari. Kalau misalkan masih rumasa, bacaannya belum sempurna, jangan disetakar, jangan pakai setakar. Kenapa? Malu Pak, gitu ya, malu. Nah, jadi cukup tadarus saja. Kalau misalkan bacaan kita belum sempurna, adapun sudah sempurna silakan. Nah, inilah mana tadi? Qari'in wa huwa may yuhsinul Fatihah, orang yang bagus membaca Fatihahnya. Ayla yahsibul ibtida'uhu bil ummi wa huwa may yakhul bi hurufin aw tashdidatin minal Fatihah. Jadi tidak sah tadi mengamum kepada si ummiyin. Siapa ummiyin? Orang yang cacat, orang yang tidak pas menempatkan huruf, menempatkan tasdid dalam Fatihah. Gitu ya. Jadi harus secara detail nanti kita pelajari tasdidnya ada berapa itu di dalam Fatihah, panjangnya ada berapa itu di dalam Fatihah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Kasifatu saja sampai menerangkan Pak, tasdid di dalam Fatihah. Karena apa? Orang yang Fatihahnya acak-acakan, rukunnya acak-acakan, sholatnya kayak acak-acakan. Sedangkan bila mana ada orang yang mengimam, imam sholatnya itu acak-acakan, seluruhnya makmum juga acak-acakan, tanawubillah min dzalik. Nah, makanya penting untuk kita tolak ilmu. Kenapa? Dengan tolak ilmu, dosa-dosa seperti itu akan gugur Pak. Misalkan mohon maaf, sholat kita lagi salah, masih salah, bukan lagi, masih salah, akan gugur oleh tolak ilmu, akan gugur oleh tolak ilmu kita ini, gitu ya. Nah, yang salah misalkan, yang salah seperti ini, orang yang tolak ilmu terakhir sholat, nah itu turun biung, gitu ya, tahu turun biung Pak, ikutin yang ada, gitu ya. Yang depan misalkan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, ya cuma kekian loh, nurutan mana enak, ya tahu dalilnya nggak tahu, ikutin dia aja. Nah, itu namanya turun biung Pak, udah mentok turutan Pak, gitu ya. Nah, inilah. Mana lagi? Summa isyaratul musannifu li syurutil qudwati biqauli wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fi. Dan juga tempat orang yang sholat di dalam masjid bi sholatil imami fi, kalau sholat imam fihi ing dalam masjid. Jadi misalkan sholat berjamaah di masjid, itu si imam juga wajib di dalam masjid. Kalau misalkan atau si imam di luar atau tidak termasuk berjamaah Pak, ada si imam di luar makmum di jero, nah, gitu, itu kurang tidak sah berjamaahnya. Begitupun sebaliknya, berbeda dengan misalkan kalau sudah penuh, gitu ya. Ini ngobrol penuh, si imam di sini, makmum di jalan, ini namanya, gitu ya. Nah, terkecuali misalkan lingkungan sudah penuh Pak, ini sudah penuh, nah itu di luar, sepanjang tidak mengimbangi posisi si imam, awas.
Jadi posisi si imam ini di depan, seminimal ada si makmum itu tidak menyamai mata kakinya si imam, si makmum itu. Jangan sampai sejajar. Jadi harus ada mundur sedikit. Nah, perlu saya jelaskan, misalkan berjamaahnya ini hanya 2 orang. Bagaimana ini Pak Ustaz posisi si makmum? Posisi si makmum ini sebelah kanan. Sebelah kanan, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat tadi. Sekadar tidak menyimbangi mata kaki si imam, sebelah kanan. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, ada yang kurang ngerti Pak. Kita sholat, Allahu Akbar, berjamaah Pak ikut berjamaah, dia sebelah kiri. Itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sampai menganjurkan bila mana mengganti rukun, tarik ke belah kanan, gitu ya. Allah, misalkan mau ruku, Allah didorong oleh kita, isyarat untuk ke sebelah kanan, saking dianjurkannya sebelah kanan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, bila mana lebih dari 2, itu ya, artinya bertiga. Itu si imam 1, makmumnya 2. Nah, ini kiri kanan Pak, yang kiri dengan yang kanan. Oh Ustaz, ada lagi yang datang berempat jadinya, makmumnya bertiga nih. Nah, jadi itu posisi yang terakhir, tengah-tengah. Nanti ini yang 2 mundur. Ketika ganti rukun itu mundur Pak. Ketika ganti rukun, jangan tengah-tengah Fatihah mundur. Kalau baca Fatihah kan mundur. Nah, awas bisa amang-amangan, bisa fatal soalnya. Jadi ketika pindah rukun, gitu ya, misalkan sedang rukun, ada si makmum baru, kita ganti lagi, Sami Allah, 1 langkah, gitu ya, hanya 1 langkah, jangan sampai 3 langkah baru belakang, bisa batal soalnya. Salah satu 3 kali walenan itu bisa membatalkan sholat, karena apa? Amang-amangan. Nah, perlu saya sampaikan di sini, guru saya berpendapat ada yang menganjurkan ulama ketika bertakbirnya di intikal, bertakbirnya ada di maddu tasdidah, dipanjangkan ketika membaca takbir. Karena apa? Supaya kumpul qasdu ta'arud ta'yin, itu harus kumpul di dalam hati. Usolli fardhu isya'i 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Allah, itu batasnya 7 harakat. Mohon, batasnya 7 alif. 7 alif dikatakan di ahli tajwid 14 harakat, 14 ketukan. Nah, lebih daripada itu batal Pak sholat. Lebih dari 14 Pak. Kemana? Panjang itu ya, apa? Nah, itu Pak. Kalau kurang 7 harakat itu belum. Itu bahkan dianjurkan Pak. Jadi jangan mencatat orang yang takbirnya panjang. Bahkan disunahkan lagi, gitu ya. Bahkan sampai ada yang hanya mengatakan makruh kalau dalam 1 kaul. Wah, bisa gagah berarti dia. Punyanya di luar sana ya. Soalnya Pak di sini punya. Wah, gitu ya. Jangan mencatat orang yang takbirnya pendek dan orang yang takbir mungkin punya dalilnya tersendiri. Gitu. Kita mengambilnya mana? Qasdul ta'arud ta'yin, kumpulkan di hati kita ketika melaksanakan sholat. Allah, kita mah tidak bisa seperti sholatnya para ulama, para awliya Pak. Apalagi jangan para sahabat kan Sayyidina Utsman mah sholatnya hajat kan tahajud hanya 2 rakaat, tapi kan menghatamkan Quran. Kapan kita mau seperti itu? Dapat tumakninah, lebah niatnya qasdul ta'arud ta'yinnya dapat semuanya. Bagaimana mengumpulkannya? Tadi di dalam takbir Allahu Akbar, gitu ya. Lah Pak Ustaz, kata guru saya, itu mah hanya mantobaki, jangan panjang-panjang. Kalau misalkan hukuman dalam takbir itu mantobaki, bagaimana apa katanya waktu orang yang adzan Pak? Itu orang yang adzan Pak, itu kan mantobaki. Ya udah jangan panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup gitu Pak. Bagaimana yang anak pangkar openg Allahu Akbar, Allahu panjang. Nah, makanya kita tafsiran dalam hal ini, yaitu dalam lafdzul jalalah itu dibolehkan
Panjangnya itu yaitu 7 alif, artinya 14 harokat, jangan lebih daripada itu. Nah inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Mana lagi wa huwa al makmum alimun bisolatihi, itu si makmum tahu, alimun bisolatihi al imamu bimusyahadatil makmumi lahu, tegasnya itu si imam bimusyahadatil makmum tahu akan makmum yang ada di belakangnya, au musyahidati ba'di sof, atau tahu setengahnya, meskipun misalkan ini si imam dia tidak tahu sof orang yang paling sof di belakang, tapi tahu kalau misalkan ini barisan, ini saya sedang jadi imam, ini imamnya lebih banyak, itu sudah cukup, gitu ya, itu sudah cukup di musyahadatil makmumi. Nah bagaimana tanggapan orang yang belakang, misalkan tidak memakai speaker ini si imam, suaranya kebetulan kecil, tidak terdengar, cukup menganut yang ada di depan dia, gitu ya. Misalkan yang depan imam tidak terdengar sama sekali, lebah ruku tidak terdengar takbirnya, tapi kita mengikuti yang depan ruku kita pun ruku, yang depan tidak kita pun ikut tidak. Itulah barisan bermakmum. Dan lagi tadi dijelaskan jangan sejajar dengan si imam. Adapun misalkan ini sempat sudah penuh fil masjid, fil musolla, tempat-tempat maflah yang dijadikan untuk berjamaah sudah penuh, gitu ya. Kemarin sudah kita jelaskan, ini ada wasilah, jangan ditutup. Dalam mana ini misalkan software penuh Pak ya. Nah ini harus ada wasilah, harus ada pembuka, harus ada yang ada dibukanya. Jangan ditutupkan seluruhnya Pak. Ini ada makmum yang di luar tapi nggak ada yang dibuka pintu, kalau nggak jendelanya, itu kurang tepat. Jadi harus ada pembuka. Jadi harus ada ruang. Nah, itu yang dikatakan oleh ahli fikih. Mana lagi? Ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bih malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi aqibihi fi jihatin lam tanaqid sholatuhu wala tasirru musawamati li imami wa yundabu takhallufu anil imami qalilan. Dan lagi wa yundabu takhallufuhu an imamin qalilan wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan anis sofi hatta yajuzu fadilatal jamaah. Jadi disunahkan yang bermakmum ini di belakangnya imam an imamihi qalila, artinya di belakang si imam, jangan tadi itu jangan sejajar. Wala yasiru, jangan menjadikan bihadza takhallufi munfaridan sebagai sholat yang mencil. Anis sofi, barisan, misalkan ini barisan gitu ya, masih ada celah, sebenarnya masih ada celah. Ini orang udah nggak ada yang datang lagi, kira-kira ini dia yang datang di barisan yang kedua ini hanya satu orang. Nah ini tidak dihitung berjamaah Pak Mas, tidak dihitung. Bagaimana caranya kita Pak Ustaz? Misalkan masih ada celah-celah itu, kita kasih kode ke yang samping-samping yang beri ruang untuk kita. Bila mana sama sekali barisannya tidak ada untuk kita langsung di belakangnya, nggak ada, kira-kira nggak ada di belakang kita, nggak ada lagi orang. Nah tepuk yang ada di depan kita. Supaya apa? Supaya ke belakang menemani kita. Nah itu ada tadi Pak ini. Gitu ya. Ngomong ngaji mas orang anda atau orang ini beda. Gitu ya. Seorang anda itu tidak termasuk berjamaah Pak. Gitu ya. Nah makanya awas. Ya, jadi harus 10 sewu deh, ditepak ya, lain kaburi mau lain ke sholat gitu, gak tadi mau sholat gitu ya. Nah gitu ya. Nah misalkan pilihannya misalkan sudah penuh, pilihan sudah penuh, nah masih ada orang, pilihannya jangan tengah terlebih dahulu Pak, ambil yang kanan gitu ya, ambil yang kanan, jangan ambil yang kiri gitu ya, jangan ambil yang kiri gitu ya, ambil yang sesempurnanya soft.
Makanya si imam itu sudah di Jakarta itu kan ya suka menganjurkan selalu sufufakum, gitu ya, luruskan dan rapatkan barisan, karena sebagian daripada keutamaan sholat berjamaah. Namun acak-acakan itu kurang kesempurnaan, apalagi sampai merongkang, main kayaknya jelma hiji rengkang, gitu ya. Itu dalam satu riwayat, meskipun doi itu diisi ku setan, Mbak. Nah itu yang mengganggu kita itu kan, mengarorek-orek ya, gitu ya. Allahu Akbar, lagi musim hujan kan ya, kebenaran motor masih di luar, ada baju kita, aduh, gimana ke sholat, ayah pikiran motor segala baju, nah itu yang ngobok-ngobok oleh setan. Kadang-kadang yang membuat lupa dalam sholat ini si setan, Pak. Nah makanya kalau misalkan kita makan makhlul khotawan isyan, manusia kadang-kadang lupa, bila mana kita lupa jumlah rokaat, ambillah yang lebih sedikit. Meskipun kita misalkan sudah banyak, misalkan contoh sholat isya, kita sudah 4 rokaat lupa, ya ai opa tapi ya ambil yang 3, Pak. Ambil yang 3, gitu ya. Janganlah saya ambil yang lebih banyak supaya kita ya Anggris karena makarak tiru, gitu ya. Ambil yang sedikit, gitu ya. Kenapa tadi si Dayus, Pak? Si Dayus dobel-dobel Pak, si Dayus ya. Gerak sholatnya gerak, gitu ya. Yang cepat sholatnya nih, banyak yang di musim bola nih jam 8 si Inggris si main gitu ya, kita si bola gitu. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu daripada fadilah berjamaah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita belum beres, nanti minggu depan kita akan menjelaskan sampai sejauh mana fadilah berjamaah. Mudah-mudahan kita dalam pertemuan ini diberikan umur yang panjang berbarokah, diberikan turunan yang soleh terus solehah. Bibarakatihum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.